Halo, apa kabar semua? Dan Fahmi di sini. Dan hari ini saya pengen membahas tentang iPhone 8 Plus di tahun 2020. Segala konten yang akan ada dalam video ini adalah pure pendapat saya tentang si iPhone 8 Plus ini dan performanya di tahun 2020. Kalau kamu punya pendapat berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, like konten di video ini kalau kamu suka, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Saya pengen ngebahas ada 8 alasan kenapa kamu sebaiknya beli aja si iPhone 8 Plus ini. Alasan yang pertama, desain. iPhone 8 Plus ini memiliki material kaca di bagian depan dan belakangnya. Untuk bagian depannya sendiri saya belum tahu ini menggunakan perlindungan seperti apa, tapi lebih baik menggunakan seperti tempered glass atau enggak seperti yang saya gunakan sekarang ini. Jadi ada tambahan di sini kayak tempered glass, warnanya putih. Jadi tetap kelihatan kece, dan juga frame-nya ini metal aluminium. Dengan frame seperti ini di 2018 mungkin nggak banyak smartphone yang masih punya frame metal di harga sekitar 5 jutaan. Itu adalah harga yang saya survei di e-commerce untuk iPhone 8 dalam kondisi bekas. Disclaimer, dalam video ini iPhone 8 yang saya gunakan adalah bukan dalam kondisi baru, ini adalah kondisi bekas dan juga garansi internasional. So, dengan desain seperti ini, saya kira untuk 2020 ini masih cocok banget. Masih keren dan masih kelihatan mewah. Jadi, buat kamu yang mungkin lagi nyari, mungkin bisa melirik iPhone 8 Plus ini. Selanjutnya adalah tentang iOS. iOS yang terdapat pada iPhone 8 Plus ini sudah bisa menjalankan iOS 13 terbaru yang sekarang sudah ada update-nya. Untuk software sendiri biasanya iPhone itu secara dari tahun ke tahun itu tetap memberikan update kurang lebih lamanya sampai 5 tahun. Dan karena device ini sudah rilis tahun 2017, secara 2 tahun ke depan sampai iOS 15 mungkin itu masih tetap bisa digunakan dan juga tetap bisa mendapatkan update. Jadi kamu nggak usah worry lagi. Beberapa fitur-fitur di iOS 2013 seperti Dark Mode itu sudah bisa berjalan dengan sangat mulus di iPhone 8 Plus ini. Selanjutnya adalah chipset yang digunakan. Chipset yang digunakan oleh iPhone 8 Plus ini adalah chipset yang sama seperti chipset yang tertanam pada iPhone X atau yang kita biasa sebut sebagai iPhone X. Yang sama-sama rilis tahun 2017, jadi secara performa sudah nggak diragukan lagi nih. Contohnya beberapa game-game berat itu dilibas secara mudah. Di sini saya menggunakan game-game casual harian yang saya gunakan karena sebenarnya saya nggak begitu suka nge-game di iPhone ya. Saya lebih suka nge-game di Android. Untuk iPhone saya lebih banyak penggunaannya untuk kayak editing foto atau bahkan video. Karena dari sini udah enak banget. Kalau kamu pernah edit video di smartphone dan filenya itu besar, kerasa banget, dan iPhone 8 Plus dengan chipset A11 ini sangat powerful untuk ngedit, apalagi aplikasinya kayak menggunakan Adobe Premiere Rush itu jelas-jelas sangat membutuhkan CPU yang ngebut, dan iPhone 8 Plus itu salah satu iPhone ngebut di tahun 2020. Selanjutnya, karena tadi kita udah ngebahas tentang chipsetnya, berarti kita akan membahas tentang kompatibilitasnya. Jangan dilupakan, ini adalah iPhone yang berbarengan rilisnya dengan iPhone X. Ya, iPhone pertama yang menggunakan bezel secara lebih tipis dengan notch yang ada di atasnya, beda sekali dengan iPhone 8 Plus ini. iPhone 8 Plus mungkin saya kira lebih menyasar kepada user-user yang baru pengen mencoba ke iPhone. Jadi kayak misal penasaran kayak apa gitu kan iPhone-nya dengan desain klasik seperti ini, yang sebagian orang itu tetap suka. Semua yang bisa dilakukan oleh iPhone X itu juga bisa dilakukan di iPhone 8 Plus ini ya. Mungkin yang kalau misalnya ada yang ketinggalan itu adalah fitur Animoji.
Ya mungkin kamu pengen menggunakan fitur itu, tapi kalau di iPhone 8 Plus belum ada. Mungkin kamu harus naik ke iPhone X series gitu kan, XR, X gitu, seperti itu. Tapi buat sebagian orang itu nggak masalah, mereka tetap menggunakan iPhone 8 Plus. Seperti saya. Selanjutnya adalah tentang fitur fast charging. Ini adalah suatu fitur yang mana mungkin di beberapa Android itu sudah diaplikasikan. Ya, walaupun secara paket pembelian kamu nggak bisa mendapatkan si fast chargingnya, jadi kamu harus membeli secara mandiri. Ya, suka-suka Apple lah ya. Tapi itu kan seenggaknya buat 2020. Sekarang yang kita bisa temukan fast charging secara lebih murah, itu bisa banget kepake guys. Selanjutnya adalah yang pengen saya omongin adalah tentang kameranya. Kamera yang ada di iPhone 8 Plus ini punya dua lensa di belakang dan juga satu lensa di depan dengan konfigurasi 12 megapiksel. Buat 2020 saya kira 12 megapikselnya ini masih oke ya. Beberapa sampling foto yang saya lakukan ketika saya jepret-jepret di luar ruangan kelihatan sekali warna dari iPhone 8 Plus ini cukup cerah, apalagi kalau misalnya kalian berada di bawah matahari gitu kan, jadi kayak di luar ruangan itu akan membawa colornya itu lebih natural. Saya akan buat video komparasinya dengan HP Android yang 2020. Seperti apa sih perbedaan warnanya, itu nanti bisa dicek aja di videonya. Oke? Kamera belakang si iPhone 8 Plus kayak gini. Dari situ sih gila sih, gak ada jitter-jitter, semuanya ada ayam guys, semuanya smooth, jadi gitu. Oke. Keren banget. Oke, ini adalah kamera depan dari iPhone 8. Oke, bisa kelihatan colornya. Wow, keren banget. Apa ya? Smooth, terus enak juga dari sini. Saya lihat sih bagus ya, cakep. Gimana? Oke banget kan 2020. So, menurut saya secara kamera ini nggak ketinggalan. Apalagi kalau kita udah ngomongin tentang video perekamannya. Video perekaman yang bisa dilakukan di iPhone 8 Plus ini sudah bisa sampai 4K di 60 fps. Buat sebagian orang mungkin akan sangat berguna gitu kan. Jadi buat kamu yang penasaran dengan iPhone 8 Plus dan juga pengen sudah berencana nih, ya maka iPhone 8 Plus ini bisa jadi pilihan loh. Kameranya keren dan beberapa fitur-fitur yang tadi sudah saya sebutkan. Terakhir adalah tentang Touch ID. Touch ID yang sudah tersemat di iPhone 8 Plus ini adalah Touch ID terakhir. Karena setelah ini, iPhone sudah tidak mengeluarkan seri Touch ID terbaru. Karena sudah diganti dengan, betul, Face ID ya. Jadi Touch ID-nya ini berbeda dengan sistemnya dengan iPhone generasi sebelumnya yang masih menggunakan tombol. Ini berkat teknologi haptic engine-nya yang tersemat di iPhone 8 Plus ini yang ngebuat kita jadi berasa ngeklik, tapi padahal itu nggak ngeklik. Ini sebenarnya adalah cara Apple untuk para user biar home button-nya nggak cepet rusak. Seperti yang kita tahu, kalau para pengguna iPhone itu yang generasi lama, kayak iPhone 6 gitu kan, iPhone 5 itu bermasalah sama home button-nya. Home button-nya nggak bisa diklik lah gitu kan, dan sebagainya. Dengan adanya second generation di iPhone 8 Plus ini, pastinya akan lebih memudahkan kamu untuk unlock smartphone kamu hanya dengan jarimu aja. Menurut kalian gimana tentang si iPhone 8 Plus ini? Kalau kalian yang masih punya, coba dong ceritain di 2020 handphone kalian masih worth it apa enggak sih buat dibeli? Oke? Itu aja buat video sekarang. Jangan lupa untuk tinggalkan like,
komen, dan juga subscribe channel ini. Thank you very much. I'll see you in the next video.